Senang sekali hari ini kita semua boleh bersama-sama lagi berjumpa untuk beribadah. Tetap semangat ya beribadah dari rumah. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, Kak Anggi jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu seperti roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh menikmati nafas kehidupan, juga membangunkan kami dari tidur untuk boleh bersiap-siap mengikuti ibadah sekolah minggu. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar semua yang kami lakukan Tuhan boleh berbau harum bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Oke adik-adik, tiba waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama menyanyikan lagu Ada Satu Sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik di rumah duduk yang tenang, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena mulai dari awal hingga pertengahan ibadah kami pada hari ini, Tuhan masih membimbing dan menyertai kami. Sekarang ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan dan membaca cerita firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu, Kak Anggi mau tanya dulu sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik di rumah masih ingat tidak pesan firman Tuhan minggu lalu? Oke, jadi pesan firman Tuhan minggu lalu adalah kita diajak untuk saling mengasihi tanpa membeda-bedakan. Saling mengasihi tanpa membeda-bedakan. Nah, jadi bahan cerita Alkitab kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17.
Sudah dapat sama-sama bacaan Alkitab kita hari ini? Oke. Tema cerita kita hari ini adalah Yesus sahabatku, aku sahabatmu. Jadi, Yesus sahabatku, aku sahabatmu. Wah, adik-adik, ternyata di cerita minggu lalu kan sudah disinggung. Tuhan Yesus mau supaya kita saling mengasihi. Nah, adik-adik, ternyata di cerita minggu ini juga Tuhan Yesus itu bilang seperti ini. Di dalam ayatnya yang ke-14, Anggi baca nah. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita supaya kita menjadi sahabatnya? Yaitu adalah saling mengasihi. Saling mengasihi artinya tidak peduli dia mau yang berteman sama kita atau yang kita tidak kenal. Intinya kita harus saling mengasihi. Nah, saling mengasihi yang kayak bagaimana itu, Dik? Apakah kita bilang saya mengasihi kamu, itu yang buktinya saling mengasihi, atau bagaimana? Ternyata adik-adik, kalau misalnya kita cuma bilang didim Nah, adik-adik, jadi di ayat 14 pembacaan Alkitab kita hari ini ada tertulis bahwa kami bacakan nah. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yaitu apa perintahnya Tuhan Yesus? Kita diajak untuk saling mengasihi. Saling mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, mau dari manapun mereka berasal. Tapi Tuhan suruh kita untuk saling mengasihi. Nah, bentuk perbuatan saling mengasihi itu kayak bagaimana? Misalnya kita bilang, contohnya di rumah, Kak Anggi tanya, adik-adik, kasihi tidak orang tuanya? Iya, kasihi. Terus ini mamanya datang, tolong bantu dulu mama belikan garam. Terus dia bilang, tunggu dulu mak, saya masih mau main. Itu bentuk mengasihi atau bukan? Tentu bukan. Tapi saya sudah bilang saya sudah kasihi mamaku. Tapi kan adik-adik di rumah tidak mau tolong mamanya. Jadi itu juga belum sepenuhnya mengasihi. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya harus sepenuhnya mengasihi. Misalnya tolong menolong, ada temannya kita yang kesusahan kita tolong, karena Tuhan juga sudah lebih dulu mengasihi kita. Bagaimana caranya Tuhan mengasihi kita? Tuhan mati di kayu salib, Tuhan tebus dosa kita sebagai anak-anaknya. Nah, adik-adik, pada cerita firman Tuhan kita hari ini, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih, harus saling mengasihi, menganggap semua orang adalah sahabat-sahabat kita tanpa terkecuali. Adik-adik di rumah dan kakak-kakak pengasuh sekolah minggu, mau kan jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Pasti mau dong. Untuk itu, mari sama-sama kita mengingat pesan firman Tuhan kita hari ini, yaitu adalah untuk hidup saling mengasihi. Oke adik-adik, kita bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Anggi, bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita dan Ia mau menjadikan kita semua sahabatnya. Nah, sebagai bentuk ungkapan syukur kita pada hari ini, kita sama-sama akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan kita dikumpulkan, sama-sama kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku.
berdoa syafaat dan mendoakan persembahan kita. Tapi sebelum itu, adik-adik di rumah duduk yang tenang, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Di hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh kembali beribadah meskipun secara online. Hari ini juga kami boleh membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang di dalamnya kami diajar untuk selalu mengikuti perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi, sehingga kami mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu menjadi sahabat Tuhan, dan kami harus selalu menjalin hubungan baik dengan sesama kami manusia. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu dimanapun mereka berada. Tuhan selalu bimbing dan sertai mereka dalam keseharian mereka, dalam tugas dan tanggung jawabnya, baik itu dalam melaksanakan tugas sekolahnya, menjadi anak-anak yang baik di rumah. Tuhan selalu mampukan mereka sehingga apapun yang mereka jalani, mereka boleh jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk para orang tua yang selalu senantiasa mendidik dan membimbing anak-anak sekolah minggu di rumah. Biarlah mereka selalu menjadi orang tua yang sabar dan berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya, baik itu di tempat kerja maupun di rumah mereka masing-masing. Terlebih lagi kami berdoa untuk kakak-kakak pengasuh sekolah minggu. Tuhan selalu berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh menjalani aktivitas mereka sehari-hari dengan penuh hikmat dari Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya apa yang kami berikan boleh menjadi berkat untuk pelayanan sekolah minggumu di jemaat ini. Tuhan, ini doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami, sambut dan sempurnakan karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak ingin menyampaikan informasi bahwa tanggal 16 Mei nanti ibadah tatap muka sekolah minggu akan dimulai kembali di dapel masing-masing. Wah, berita yang sangat luar biasa adik-adik. Pasti adik-adik di rumah juga sangat senang sekali. Untuk itu, adik-adik di rumah jangan lupa persiapkan dirinya dan jaga kesehatannya. Dan untuk ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan di jam ibadah sekolah minggu seperti biasanya. Ya, betul sekali Kak Anggi. Adik-adik sudah siap kan untuk beribadah sekolah minggu? Pasti sudah siap. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Dan untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu O Sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku terima Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku.